Halo Bapak Ibu dan teman-teman, tahukah Bapak Ibu dan teman-teman ada satu buah fakta tentang bumi kita? Menurut para ahli ilmu pengetahuan bahwa bumi kita suatu saat nanti akan hancur, dan kehancuran bumi dikaitkan dengan matahari. Ketika matahari dikatakan kehilangan sumber energinya, matahari menjadi gelap, tata surya mulai bergerak tidak beraturan, planet-planet beserta bumi akan bergerak melayang-layang dan suatu ketika akan bertabrakan. Di sanalah terjadi yang namanya kehancuran bumi, terjadi yang namanya kepunahan kehidupan manusia. Dan satu fakta yang menarik lagi, ketika saya membaca bahan materi minggu keempat bulan kitab suci nasional tahun 2023, saya menemukan satu ayat. Dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Yoel bab 2 ayat 31. Jadi jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, jauh sebelum para ahli menemukan hal-hal bahwa bumi akan hancur berkaitan erat dengan matahari, ribuan tahun yang lalu Allah telah mengungkapkan sedikit misterinya tentang kedatangan hari Tuhan. Allah memberitakan datangnya hari Tuhan akan didahului dengan matahari yang berubah menjadi gelap gulita. Sangat menarik, bukan? Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah hari Tuhan datang, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai manusia? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kita akan mencoba merenungkannya di dalam minggu yang keempat bulan kitab suci nasional tahun 2023. Bacaan kitab sucinya diambil dari Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan 32. Dan menurut saya bacaan ini berbicara tentang kisah kehidupan manusia secara singkat. Ada 3 hal. Yang pertama, kehidupan manusia di bumi. Yang kedua, datangnya hari Tuhan. Dan yang ketiga, kehidupan manusia setelah hari Tuhan datang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang kehidupan manusia di bumi. Dikatakan roh Tuhan yang turun atas semua manusia. Maka hal ini berarti bahwa semua manusia terkoneksi dengan penciptanya. Semua manusia terhubung dengan Allah. Allah tetap satu, tetap esa, sekaligus Allah dapat hadir di banyak tempat di dalam diri manusia melalui rohnya yang turun atas semua manusia. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan dalam mencurahkan rohnya, tua muda, laki-laki, perempuan, ataupun seorang hamba. Tuhan Allah tetap menyatukan manusia dengan rohnya. Dan tentu saja kita dapat melihat bahwa menjadi satu tidaklah harus seragam, tidaklah harus sama dalam segala hal. Justru Tuhan Allah menganugerahkan karunia yang berbeda. Dikatakan mereka akan bernubuat, mereka akan mendapatkan mimpi, mereka akan mendapatkan penglihatan. Allah mempersatukan manusia dengan rohnya, sekaligus dengan roh yang sama. Allah menciptakan perbedaan-perbedaan agar manusia dapat hidup bersama-sama dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan hal yang kedua, hari Tuhan yang datang dikatakan didahului dengan tanda-tanda yang terjadi di dalam alam semesta. Nubuatan Nabi Yoel ini sedikit banyak membuka misteri kehidupan manusia. Bumi yang kita tinggali tidaklah kekal. Alam semesta akan mengalami yang namanya kehancuran. Kehidupan manusia di bumi pun tidaklah abadi. Dan datangnya hari Tuhan, atau dalam hal ini banyak orang menyebutnya sebagai hari kiamat, tidak saja diartikan sebagai hari penghakiman ataupun hari penghukuman, namun bisa kita artikan sebagai hari penyelamatan. Yoel bab 2 ayat 32. Kita masuk pada bagian yang ketiga, bagaimana kehidupan manusia setelah datangnya hari Tuhan. Dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru sendiri merupakan kata kerja yang aktif. Ketika manusia aktif mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan semasa hidupnya, maka mereka akan diselamatkan. Itulah janji Tuhan Allah kepada kita semua.
Hari Tuhan bukanlah hari penghakiman, tetapi hari Tuhan akan menjadi hari yang menyelamatkan. Orang-orang yang berseru dalam nama Tuhan tentu akan terlepas daripada hukuman. Dan lagi-lagi kasih Allah mempersatukan kita semua di masa hidup kita di dalam bumi, bahkan sampai hari Tuhan tiba, kita tetap dipersatukan oleh Tuhan karena kasih-Nya. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, semoga di dalam pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 ini kita semakin memahami, kita semakin meyakini bahwa ada kasih Allah yang menyatukan kehidupan manusia. Allah sendiri tidak membeda-bedakan di dalam mencurahkan rohnya, di dalam membagikan karunia-karunia-Nya. Kita mau belajar juga tidak membeda-bedakan orang-orang di sekitar kita. Kita mau yakin dan percaya bahwa ada kasih Allah yang tetap menyatukan kita sebagai satu keluarga di dalam kemanusiaan. Dan kita juga mau percaya bahwa hari Tuhan akan datang, tetapi bukan sebagai hari penghakiman, tetapi sebagai hari yang menyelamatkan. Karena kita tahu ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika hidup kita selalu berseru di dalam nama Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Saya akan mengakhiri renungan singkat ini dengan satu ayat yang saya ambil di dalam Roma bab 14 ayat 8. Saya bacakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Semoga kita semakin yakin dan percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Tetap setia, tetap semangat, biar lu jadilah terang.